umur 25 tahun sedang bujang tangguh gitu orang ini kan, umur 25 tahun itu Nabi alun diutus menjadi Rasul tapi karena akhlak Nabi sangat sempurna maka hampir baparang orang Makkah ketika itu kabilah-kabilah Makkah hampir baparang ketika ada perbaikan Ka'bah sehingga Hajar Aswad diturunkan dari tampeknya. Maka setelah selesai renovasi bacakak sianan berhak meletakkan teka tampeknya hampir bakal tumpeh ketika itu ke puang manggih ke kulus-kulus hampir bakal tumpeh. Akhirnya bagaimana cara menyelesaikannya? Ada seorang menyebut kini kau wak jadikan hakim sianan kau menyelesaikan persoalan waktu sianan pertama masuk ke Masjidil Haram tadi sianan pertama masuk Ka'bah tadi inilah kau menyelesaikan. Maka ditanya sianan pertama masuk tadi kiranya yang pertama masuk tadi adalah Muhammad saduanya merasul lega saduanya merasul sana pasti Muhammad akan memutuskan badan ketujuh dewa bersama. Akhirnya Nabi dan baca Ka'bah bara ampe kabilah. Akhirnya Nabi membuka sorbaninya lalu disuruh masing-masing kabilah tadi memaci ujungnya cie-cie. Maka Nabi ambil batu tadi Hajar Aswad binatang dia tenyo lah bawa lagi sedang dalam itu sampai di tampeknya dia dan Nabi dia diletak ke tampeknya saduanya setuju dan redo dengan apa yang disampaikan Rasul. Begitu badan Nabi dulu dicintai oleh orang sampai umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul disuruh untuk menjalankan risalah. Pertama Rasulullah 3 tahun namanya Pak dakwah sembunyi-sembunyi itu diajak ada nampak kawan seorang diajak pengajuan ambo orang membawa ajaran itu Al-Quran diturun wahyu datang Jibril ke ambo diajak dakwah sembunyi-sembunyi barang ambo itu 3 tahun dengan datangnya perintah kepada Allah fasdah berdakwah dari Muhammad secara terang-terangan. Maka Rasulullah ketika itu langsung mengumpulkan orang-orang Mekah untuk menyampaikan wahyu yang ia terima. Di situ Pak mulai terjadi pertentangan. Di dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dapat 3 tahun Nabi berdakwah lain dapat pengikut 3 balik 3 tahun Nabi berdakwah yang dapat 3 balik orang dan beriman. Sesudah itu Nabi ketika itu terus berdakwah secara terang-terangan 3 tahun tadi ya, maka di dalam tahun 2 tahun Nabi timbul pertentangan. Ada yang masuk Islam sebenarnya ketika itu, ada yang menjadi pengikut Nabi ketika itu, tapi tidak banyak. Ada sejarah mencatat cuma 47 orang. Maka pertentangan dari orang-orang Quraisy ketika itu tidak tertahankan lagi, hanya dia jalan. Kalau diganggu Muhammad secara fisik, itu tidak bisa. Karena dosananya banyak. Maka dibuatlah aturan oleh mereka ketika itu. Maka Nabi dikucilkan. Di kamar dikucilkan ke sebuah lembah namanya ke sebuah sini. Nabi tidak mulia bertegur sapa, Nabi tidak mulia berjua bali, tidak mulia tolong menolong dengan Nabi dan keluarganya. 3 tahun lalu, bahkan dalam sejarah disebut Nabi sedang di sini itu dia tidak adonan dari makan bu, maka pernah Nabi termasuk memakan daun-daun kayu. Sedih dalam kondisi seperti itu Pak, akhirnya ada 5 pembesar Quraisy yang mengusulkan untuk menghapus isolasi tadi. Dan isolasi mandiri tapi bahwa
diisolasi, nak isolasi gara-gara Omikron, gara-gara Covid-nya kan. Tapi ketika tahun, aku pernah merasa isolasi kan. Bulan September tahun 2021 dulu, anak balik hari, anak kan dua mabuk karena Covid, mencoba isolasi kok warna balik hari kan. Ayah nak tahu, dia nak tahu. Ya bulan September dulu dia nak tahu. Mengapa kok sampai nak tahu kawan nak mau mendaki? Mulai pak, kawan orang tinggal sakomplek yang bodoh, banyak nyoker saja suku dulu. Pagi dia tanya orang tu, siang dia tanya sama kawan dan siapa sama. Tapi namanya dia bu, dia tanya orang pagi di sampingnya di pagar, nanti dia nyoba turun bawa ke pagar, buka pintu, lentok siang dibuatnya dia buatnya sampai itu udah dia tanya di kepala pagar atau di WA nya Ustaz yang harus sabar tuh ambil lah makan lain je gue cari kedua je sehingga orang rumah pun sempat menangis kok di mana kini pasangan uji itu orang rumah mari kita nikmati ini cepat Nabi Muhammad 3 tahun kan isolasi mulai aku balik hari saya 6 balik hari saya tak tahu kok 3 tahun setelah isolasi ini ditumbuhkan Bapak dan Ibu. Nah, ada cik lain yang akan saya sampaikan. Selama Rasulullah diisolasi di Syi'ib ini, ba'ajo orang-orang dalam masuk Islam tadi. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam? Tekanan kepada mereka sangat luar biasa, sangat tertahankan. Sehingga Nabi menyuruh untuk menyingkir dan pindah. Ada 2 rombongan Pak yang akhirnya hijrah ke Habsyah dalam situasi seperti itu. Di mana tuh Habsyah kini kalau baca di cari ilmu geografi, Habsyah itu di Ethiopia. Coba bayangkan dari Saudi Arabia hijrah ke Ethiopia untuk menyelamatkan iman. Sedangkan Nabi ketika itu masih tetap di Mekah, tetapi dalam kondisi isolasi. Setelah isolasi tadi dibuka, Nabi mulia balik ke kampung, Nabi mulia balik ke Makkah. Tidak beberapa hari sesudah itu Bapak dan Ibu, tidak beberapa lama sesudah itu meninggallah istri beliau Khadijah. Bahkan ada ahli sejarah yang menyampaikan istrinya meninggal itu disebabkan oleh tekanan batin dan tekanan fisik karena Nabi diisolasi di sini. Nah, kepala Cina. Ada yang menyebutkan 3 hari, ada yang menyebutkan 30 hari setelah istri Nabi meninggal Khadijah. 30 hari, taruhlah ambil 30 hari saja. 30 hari sesudah itu meninggal pula paman beliau Abu Thalib. Sedangkan awak tahu salamoko bahwasanya backingan Nabi untuk keamanan adalah Abu Thalib. Backingan Nabi untuk administrasi dan perbendaharaan adalah istri beliau. Rasulullah sangat terpukul ketika itu. Baca dulu. Sampai Rasulullah menyebut tahun itu adalah tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Pak, ada segetik gambarnya. Mengapa salam mohon sudah begitu banyak orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah benci kepada Rasulullah, tapi kok tak ada dan talo memancing telinga Nabi. Rupanya Pak, di Makkah itu dulu ada sistem, ada undang-undang siapa menjamin keamanan. Kalau sempat orang yang di bawah jaminan keamanannya itu diganggu, berarti itu mengganggu cie kabilah. Sedangkan Rasulullah kabilahnya adalah kabilah Bani Hashim. Siapa ketua kabilah Bani Hashim itu? Abu Thalib. Lalu menjadi undang-undang ketika itu mengganggu
sie anggota kabilah berarti samojo menggaduh satu parang sepulen ketika Abu Talib meninggal. Kasih aja tuahnya pimpinan kabilah Bani Hashim. Laika adiknya, adik Abu Talib kok masih paman oleh Nabi yang menjadi ketua kabilah Bani Hashim sesudah itu lain, tetapi bukan Abu Talib tapi Abu Lahab. Jadi ketua Bani Hashim setelah Abu Talib meninggal, maka yang memimpin Bani Hashim adalah Abu Lahab. Dan Rasulullah tahu mana awak tahu mana salamoko bahwa tidak sukanya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ketika itu sedang bimbang, tidak ada lagi yang menjamin keselamatannya di Makkah. Tidak ada yang menjamin keselamatannya di Makkah. Dalam situasi serupa itu Bapak dan Ibu, Rasulullah berinisiatif untuk pergi ke Taif. Semakin menguat. Rasulullah berencana atau pergi ke Taif. Apa tujuan? Mudah-mudahan orang Taif, kabilah-kabilah di Taif namuh menerima dakwah Rasul dan memberikan jaminan keselamatan kepada Muhammad. Ada 3 kabilah yang ditangani Rasulullah di Taif. Tapi ketiga kabilah ini menolak. Setelah Rasulullah keluar dari rumah 3 pembesar kabilah di Taif ini, rupanya entah gara-gara isi SMS, entah WA, entah video call langsung Abu Lahab, Rasulullah sudah ditunggu oleh para pemuda, anak-anak, para budak dengan hujan batu. Rasulullah dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Sehingga Rasulullah lari. Kamar Rasulullah lari arah ke Makkah balik. Rencana awalnya adalah kok lihat orang kamar nolong awal di Taif, tapi di Taif malah dikejar-kejar dengan balik. Dalam buku Sirah Nabawiyah karangan Muhammad Ramadan Al-Buti, Ibu dan Bapak, dijelaskan di situ Rasulullah lari balik arah ke Makkah sampai di sebuah kebun korma menyuruh di sini. Siapa punya kebun korma itu? Punya kebun korma itulah orang Makkah. Ada dua orang saudara, Utbah bin Rabi'ah, Syafiyah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang ketika itu punya kebun korma. Nabi Rasulullah menyuruh di kebun korma itu. Sampai di dalam buku karangan Muhammad Ramadan Al-Buti ini, Rasulullah tersandar di sebuah kebun, di sebuah batang korma, lalu berdoa kepada Allah. Disinilah letak, kalau dia semakin Pak, disitulah paling turunnya apa namanya motivasi dan semangat Rasul. Kalau bahasa Minangnya apa yang didoakan Nabi di tapi atau di pangkal kebun korma tadi, batang korma tadi, ya Allah, ampuni lama adalah aku adalah hamba yang lemah, memikul beban yang berat ini. Itulah kira-kira doa Rasulullah. Akhir lanjut cerita, lalu dari seorang pembantu atau budak yang budak yang punya kebun ini, Rasulullah diselamatkan ketika itu dibersihkan luka-lukanya sampai pelipis Rasulullah luka, sesudah itu kaki Rasulullah luka, akhirnya Rasulullah diselamatkan. Maka Rasulullah ketika itu memberikan berita lewat budak yang punya kebun korma ini, mengirimkan berita ke Mekah untuk meminta perlindungan menemui pimpinan kabilah yang ada di Mekah. Siapa yang bisa menjamin keselamatan kembali? Sedangkan orang Makkah ketika itulah takut. Apa tuh? Bani Hashim sendiri sebagai kabilah Rasulullah tidak memberikan jaminan. Akhirnya ada yang Mut'im bin Adi, yaitu suku kabilah Bani Naufal
yang memberikan jaminan ampun dan menjamin keselamatan Rasulullah. Ya. Akhirnya diambillah, akhirnya ditemuilah dengan beberapa anggota kabilahnya, nyojapuilah Nabi keluar Makkah ke jalan ke Taif tadi dengan senjata lengkap, inyo bawa ke Makkah balik. Tinggallah Rasulullah di Makkah balik dalam jaminan bukan kabilahnya, bukan umat, bukan orang Islam, bukan orang-orang yang sudah bersyahadat, itu yang menjamin Rasulullah ketika itu di Makkah. Tidak beberapa hari di dalam kondisi seperti itu, Bapak dan Ibu, Allah kirim Jibril kepada Muhammad. Dikirim oleh Allah Jibril kepada Muhammad, diambil Muhammad ketika itu di Makkah, dibawa ke Ka'bah. Sampai dibawa di Ka'bah, dibalah dadu, diisi dengan iman dan hikmah, ditutup balik, didatangkan burak, lalu Rasulullah dinaikkan ke burak, lalu diperjalankan dari Masjidil Haram tadi ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, lalu Rasulullah dibawakan oleh Jibril 2 bejana, satu berisi susu, satu berisi arak. Rasulullah mengambil susu, maka Jibril mengatakan, benar pilihan sesuai dengan fitrah. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan. Kemana dimi'rajkan? Rasulullah dinaikkan ke langit. Sampailah di langit pertama dengan Jibril. Sampai di langit pertama ada 6 balik. Ada 16 sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Abu Waqi' cerita tadi adalah dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pada malam hari itu diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit pertama. Sampai di langit pertama, hadisnya model bunyi Bapak tadi. Nah, supaya tarasuh, oh iya mau batu-batu hadis, nah, nak cerita apa jorok. Dan tadi kan cerita yang simpul-simpulan kan, nah, tetapi kini kok nak tarasuhnya dalam hadis panjang itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepada Burak, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari burung. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maka saya pun menungganginya sampai di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat punggangan para nabi. Saya masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepada Jibril alaihissalam dengan membawa 2 bejana berisi khamar dan berisi air susu. Aku memilih bejana berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih yang fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Nah, yang bertanya siapa engkau kok? Tentu adalah penjaga langit pertama. Sampai siapa engkau? Dijawab oleh Jibril, aku Jibril. Dan siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Apakah dia seorang rasul? Benar, dia seorang rasul. Maka dibukakanlah pintu langit pertama untuk mereka. Lalu baiklah mereka ke langit pertama. Lalu di sanalah kata Rasulullah, aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Jadi di langit pertama musuhnya Nabi. Kemudian apa? Kemudian sesudah itu Jibril membawa Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kedua. Sampai di langit kedua kemudian itu bercerita banyak. Tolong bukakan pintu, siapa engkau? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Apakah dia Rasul? Betul, dia Rasul. Dibukakan langit kedua. Lalu di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa
Lalu Rasulullah naik ke langit ketiga. Sampai itu pula ceritanya lihat di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ke langit keempat, langit keempat Rasulullah bertemu dengan malaikat dengan Nabi Idris. Sampai langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Sampai langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah sampaikan, aku melihat Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di pintu Baitul Ma'mur. Sedangkan Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat. Sedang sekali tawaf malaikat di sana 70.000 malaikat. Dan masing-masing malaikat cuma punya satu kesempatan ke Baitul Ma'mur. Berapa banyak malaikat? Dan di langit ketujuh sesudah itu Rasulullah dibawa ke suatu tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha inilah Rasulullah SAW tidak lagi didampingi Jibril, tapi Rasulullah sendirian saja. Dan ketika Rasulullah sudah sendirian, maka Rasulullah mendengar suara Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Bila ibu baca dulu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Maka Rasulullah ketika itu menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Itu adalah salam perjumpaan dua kekasih. Allah yang menyebutkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Rasulullah ketika itu menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Bertemulah dua kekasih. Dan di sana Allah mewahyukan kepada Nabi untuk menerima perintah sholat. Perintah sholat. Sesudah wahyu itu diberikan, Rasulullah kembali turun sampai di langit ke-6 bertemu dengan para ibu, para bapak berterima kasih kepada Nabi Musa. Sampai di langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, apa yang diwahyukan kepadamu? Allah mewajibkan salat 50 waktu. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan. Aku sudah pernah menyuruh itu kepada Bani Israel. Tidak akan mampu. Jadi kembalilah kamu kepada Tuhanmu, mintalah pengurangan. Akhirnya Rasulullah balik lagi ke atas, minta pengurangan, dikurangi 5. Balik sampai 25. Maka ketika itu Nabi Musa minta balik dia. Sampailah 9 kali Nabi bolak-balik. Akhirnya Rasulullah berikan, inilah sholat 5 sehari dan semalam. Barulah perintah itu dibawa ke bawah. Sampai Rasulullah sebelum subuh ke Mekah kembali. Diantarkan kembali Rasulullah oleh Jibril ke Masjidil Haram. Dan sampailah Rasulullah di Mekah kembali. Ini terbayang di Bapak dan Ibu, baca cerita sebelum Nabi berangkat dari Rasulullah di Mekah ketika itu dalam keadaan. Tapi apa yang terjadi setelah Isra dan Mi'raj? Besok paginya setelah sholat subuh di Masjidil Haram, maka Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi lalu meminta dikumpulkan seluruh pembesar Mekah. Tak ada takut Nabi dia. Dikumpulkan seluruh pembesar Mekah. Rasulullah ketika itu menyampaikan, hei orang Mekah, tadi malam saya diisrakan lalu di-mi'rajkan. Tadi malam saya diisrakan, tadi malam saya dibawa ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Sesudah itu saya dinaikkan sampai ke langit ke-7. Kok
Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak ada takut lagi setelah di Isra dan Mi'rajkan? Karena nampak linuriyahu min ayatina. Karena apa? Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah perlihatkan kepada Nabi betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kekuasaan Allah. Sehingga Abu Lahab itu ngenek kiranya. Abu Lahab itu ngenek, Abu Jahal itu ngenek kiranya. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Rasulullah. Sehingga akhirnya 16 bulan setelah Isra dan Mi'raj Rasulullah hijrah ke Madinah. 8 tahun Rasulullah di Madinah, Rasulullah balik ke Makkah, balik membawa 100.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah. Jadi di awal keberhasilan Islam itu Bapak. Titik awal keberhasilan Islam itu adalah Isra dan Mi'raj. Nah, itu yang pertama. Kini pun dua awak dan di kampung Mangih pada malam ini. Untuk awak yang ngadu di dalam musola pada malam ini, abana menuju para dua awak memperingati Isra dan Mi'raj. Apa tanya mau cinta Bapak? Lihat dia mau minum dulu. Alai sama, alai aja saya bawa. Kalau yang putih aku mau nak baraso. Lain sama saya bawa. Tanya mau cinta. Agama. Agama apa? Islam. Saya cerita, siapa yang cerita agama Islam? Saja bilu untuk agama Islam. Saja bilu. Artinya apa? Siapa mati agama ibu kenapa Islam? Sejak dikabarkan sebelum itu ada siapa mati namu agama apa Islam? Akhirnya masyarakat yang magih namu agamu awak itu Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bingung kejauhan? Iya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu Muhammad. Dan aku redoi Islam menjadi agama. Berarti agama waktu namanya adalah Islam. Sia nama dia Allah. Jadi sebelumnya belum ada Islam atau setelah Islam ada, apakah seluruhnya masuk Islam atau tidak? Yang membedakan Islam jomda Islam salat di situ penting. Jadi yang membedakan Islam dengan anak Islam, kalau ragai awak Islam berarti awak Islam, sehingga kakak awak Islam, sehingga KTP awak Islam. Ambo orang Islam apa tu? Ambo lah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nikah dulu kok tentu uang ada. Rupanya bapak dan ibu buat 3 kali itu. Indikator Rasulullah yang sampaikan, tak ambo yang sampaikan, indikator yang membedakan seseorang itu Islam, tidak Islam. Kalau tidak Islam itu apa namanya? Kalau dulu tidak Islam itu namanya, kalau ini non Muslim. Kalau dulu kafir namanya. Tapi kan tak boleh ngecek kasar ini lah. Kalau ngecek kasar tak boleh ini lah. Orang
orang umat Islam tidak boleh ngejek kasar Pak. Tapi kalau orang lain nggak Pak, ya sudah terangkan sedikit. Iya Pak. Awak yang tak boleh ngejek kasar ya kan. Tapi kalau orang lain sudah terangkan saja. Nah, jadilah kalau dulu non kafir namanya. Kalau kini non muslim, kini mana kan juga pakai Pak basuh dulu basuh kini. Basuh dulu sudah. Yang membedakan Islam dengan kafir Salat. Rasulullah katakan al-farqu bainana wa bainahum salat. Beda kita dengan mereka adalah salat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siayanlah meninggalkan salat secara sengaja berarti telah nyata kekufurannya. Nyata kafir. Artinya Pak, yang membuat seseorang itu dianggap oleh Rasul, dianggap oleh Allah sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim adalah sholat. Kalau tidak sholat berarti bentuk musafikan tadi. Inti dari Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj adalah menerima perintah sholat. Bu, zakat wajib bu, wajib. Puasa wajib. Tapi zakat, puasa, perintahnya Pak cukup dikirimkan Jibril ke bawah. Jibril sampaikan kepada Muhammad, zakat itu wajib, puasa itu wajib, tapi khusus untuk sholat tidak bisa dikirimkan, tapi apa? Diundang, dijapui Rasulullah, dijapui Nabi, lalu di situ baru dia minta. Sama dia apa Pak? Kalau ada undang baralik Pak, ada dikirim ke rumah Pak. Ada adalah ada kawan datang ke rumah. Adalah terletak sebuah pintu undangan Pak. Akhirnya itu diantar mana dek calon pengantin itu ke rumah Pak. Itu undangan sama awak keberada satu itu. Agak kira-kira. Ini berani ini bukan baik. Nah sekarang tak tambah tak baik dah. Ini kalau di bawah pintunya, lain yang kebayi, baru orang tambah pintu. Dia ada bayi dahnya. Itu jadinya dah. Sekarang perintah solat seperti itu diantarkan, apa namanya tu, dijemput langsung. Apa inti dari Isra Mi'raj? Perintah solat. Kenapa Rasulullah langsung menyatukan tabu dua sebagainya, langsung berani, tidak ada takutnya Rasulullah pulang Isra dan Mi'raj. Benar. Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan namanya ini leh. Apa tu? Salat. Karena inti dari Isra Mi'raj adalah salat. Akhirnya bertanya, apa Islam tu? Apa Islam? Alhamdulillah. Itu jatuhnya dia berjawab tadi tak? Kalau ibu Islam Pak, lagi. Indikatornya tadi Islam dan Islamnya, sholat. Coba sampai anak ibu berapa? 3 wale. 3 wale tak tahu orang itu. Kalau dulu 3 wale amat, saya kawannya. Amat saya kini belama orang ini. Kalau dulu 3 wale amat. Orang anak bu, sampai Islam kesana kafe ya. Alhamdulillah. Tapi namanya hati Pak. Kok si anak ini waduh kini kau bu, ibu tiba di musola, ibu tapi apa punya tegana? Iyo awak lah Islam tapi nak nampak banyak kafir sampai gini mereka. Tapi beruntung ibu dia terus. Beruntung ibu tidak terus. Malam di kami di laki-laki. Mengapa kau sampai malam di kami di laki-laki? Tanggung jawab di situ. Kalau ibu
sempat apa tidak sholat, maka tanggung jawab ibu ingatkan. Dah sholat dah dah. 50 umur tak dia sholat binur sholat binur. Ada mengecek kau apa? Kena beda. Ada. Besok ulang balik. Lapatnya ibu dah mengecek anda dia sholat do. Iyo tak sholat je do. Tanggung jawab ibu habis. Dan ibu di akhirat besok salahan. Ya Allah, kamu lagi nasihat dulu, mulai inginan dulu. Tapi tiba di awak dan namun dan namun rajin bana apa kamu sholat, rajin bana kamu saji, sholat 5 waktu. Tapi kalau orang rumah tak sholat, anu itu bisa masuk surga. Setelah dihisap amal ibadah nanti dulunya, amal ibadah banyak pahala apa? Apakah bisa masuk surga? Tak bisa. Sesudah itu Pak ditanya dulu. Oh tunggu yuk, belum bisa masuk surga. Kenapa? Istrimu kenapa dulu tidak kau biarkan? Kenapa kau biarkan tidak sholat? Tak bisa kami selamat kalau saya tanya ibu tidak sholat. Tak bisa ayah punya apa-apa wakuhan selamat kalau awak tak sholat. Kalau anak tak sholat, tak selamat buat. Nah, kalau tiba di orang tua awak, tiba di ayah awak, sholat tak boleh tak sholat. Ya, tak sholat itu. Akhirnya kok saya tanya itu masalah menunggu apa? Rancak di selesai masalah itu capek atau di pediam lalu-lalu? Selesai capek Pak. Kalau di selesai capek, kalau ibu apa tak sholat, tugas ibu cing sendiri. Apa? Nasihati. Nak namun dia sholat buat tidur itu selama jam berencana untuk ganti sore. Tapi kalau gitu Pak, tidak namun Pak. Kalau lagi disuruh dia sholat, tidak dia namun sholat Pak. Lah sekali disuruh tidak namun, 2 kali disuruh tidak namun. Pada bisu apa masalah Pak, jadi dia pihak. Kalau tiba, ayah tu tugas penumpang banyak, penumpang baru jalannya. Lihat setuju. Kalau tidak, besok dia rapi RT di arisan cerita nak bawa acara mak. Cerita ni kau, mencuri anak jual. Kalau sholat 3 jam sudah rumah ada saja. Kalau tidak apa itu Pak. Pada besok dia selesai Pak, jadi selesai. Pak, lihat tu juga pada. Tujuh sangat je Pak, buat dia buat. Nah, kau serius kau kaji kau Pak. Pada besok dia selesai ya, jadi dia selesai. Artinya apa Pak? Di situ adalah penting ibadah sholat. Al-farqu bainana wa bainahum. Kini kau betul kau sabut tadi Pak. Awak tak boleh mengecek kareh kini kau Pak. Apa lain bentuk kami Pak Bos Pak. Tak boleh mengecek kareh kini kau. Cuma nak mengecek kareh kini kau step. Ya tak? Viral. Nah, radikal Ustaz tu gini mah. Ya tak? Tapi kenapa seperti ini Bapak dan Ibu? Apa ingat terhadap? Apa kata Rasulullah dulu? Yushiku an tada'a alaikumul umatu kama tada'a kala ta'ala qas'atiha. Rasulullah sampaikan, nanti di akhir zaman akan datang suatu masa di mana kamu semua, kata Rasulullah, di mana kalian semua umat Islam ini akan menjadi rebutan dari umat-umat lain, akan menjadi objek dari umat-umat lain, akan dipreteli oleh umat-umat lain, akan akan diadu domba oleh umat lain, akan diperebutkan oleh umat lain, seperti orang-orang yang lapar memperebutkan hidangan di meja makan. Jadi dia makan apa-apa bukan 3 hari atau sudah tuh diambil juadah gitu apa doa cepong gitu apa itu bulan umat Islam ini nanti dijadikan bulan-bulanan oleh umat lain di akhir zaman. Ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat ketika itu, ya Rasulullah, amin tidak terjauh izin. Apakah kami ketika itu wahai Rasulullah
nenek kami ketika itu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, la bal antum katsir. Tidak, bukan gara-gara kalian sedikit ketika itu, tapi kalian ketika itu banyak, mayoritas. Walakinnakum gusaun, akan tetapi kamu ketika itu seperti buih di tengah lautan. Wa tanzaul mahabbatu fi qulubi adubikum, dan cinta kita cepat itu adalah masalah utama. Rasulullah mengatakan, wa tanzimul mahabbatu fi qulubi adubikum, hilang kehebatan Islam itu di hati musuh-musuh kita. Ndak adu takut kurang kawan, ndak adu sangat musuh itu pada kita. Ndak adu namanya basu lidahnya kok, ndak adu rasunya, ndak adu sangkunya. Kenapa bisa seperti itu? Rasulullah katakan, wa tanzamul mahabbatu fi qulubi aduwikum, dan hilang rasa hebat Islam itu di hati musuh Islam. Sehingga tidak dosa oleh, tidak ada khawatirnya. Kenapa seperti itu? Rupanya Pak, kalau kaitkan ini dengan Islam berat, memang Islam banyak ini. Di Sumatera Barat atau di Indonesia 86% masih Islam. Tapi dengan indikator sensus penduduk statistik, data yang dipakai itu adalah data KK KTP. Tapi kalau indikator Allah tadi dipakai Pak Maratiga, apa indikator Allah? Muslim sholat, kafir tidak sholat. Lebaran di Indonesia total Muslim. Pada panjang 98% itu kini Muslim Islam di data statistik. Tapi kalau indikatornya adalah dan Islam itu adalah sholat, yang tidak sholat itu adalah kafir. Lebaran tinggal Islam itu berapa jauh? Atau lari kan Kampung Manggih Cik Kelurahan Barang Islam biasa 30% itu cicir kan. Tapi kalau Islam itu patokannya adalah sholat, berarti gak ada Islam itu kok ini. Kini calik bapak ibu payah menyendarnya ustaznya. Kini bikin rumah apa? Bikin rumah ibu mungko belakang samping suwo samping kida. Coba tanya tetangga ibu Islam gabe-gabe mungko belakang samping suwo kida. Ini Islam sahaja. Patokannya sholat. Betul sampai tadi anak ambil Islam kampenya patokannya adalah sholat. Disitulah kami. Mengaku orang lain tuh, orang musuh Islam, orang luar Islam tuh sedang diangkat ke awak ini Pak. Karena Pak hebat awak tuh hilang. Karena Pak awak cuma manangin aku ini Pak. Awak cuma manangin aku ini Pak. Di Islam awak rendah, ikatan Islam itu habis. Mana ikatan Islam yang sebenarnya? Sholat. Maka tidak salah dulu. Maka tidak salah. Ada ulama yang berpendapat. Kalaulah sholat umat Islam itu, kalaulah sholat subuh umat Islam itu seperti sholat Jumat, maka tidak ada satu umat pun yang akan berani dan bisa mengalahkan umat Islam. Kalaulah sholat subuh umat Islam itu seperti sholat Jumat, tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu mengalahkan dan menandingi umat Islam. Ini kunci kebangkitan Islam itu saudara ini Pak. Jadi kalau ingin berhasil anak bapak itu, muslimkan dia, baca roh, jago sholat. Jadi kok
mencari menantu ibu, carilah orang Islam. Jangan KTP aja cari, undangnya ke rumah, ya carilah atau undangnya ke rumah biar melari. Sudah itu suruh sholat di rumah, suruh jadi imam. Nah, tidak terbaca karyanya. Kalau terbaca karyanya dan menantu, sama menantu. Tapi kalau seandainya suruh ke rumahnya, ada timbul ya, lah sudah isa dia timbul itu orang tidak bisa, tidak Islam saja. Sudahlah kita berpikiran, menantu ibu iyo di mana anak menantu ibu para itu di bank ya, gajinya berapa sudah aja tanya gaji calon menantu ya kan. Tapi kalau rapihnya di mana calon menantu itu orang sangka nah karena guru ngajinya ya, kalau guru ngaji guru gajinya ya tidak zamannya itu lagi. Jadi pak ikulah intan surullah yang suruhkum, apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kita akan keluar dari musibah besar. Selalu maaf sih mau menyebut. Orang tahu bahwa tidak bisa, tidak mengurus tahu tidak bisa. Kenapa? Dia tidak tahu akan keluar dari sini. Siapa yang bisa mengeluarkan kita? Yang bisa mengeluarkan kita adalah intansurullah, jika Allah menolong kita. Tapi bagaimana caranya menolong Allah? Pertolongan Allah itu akan datang. Caranya adalah intansurullah. Jika kamu menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Masuk manalah ke agama Allah itu. Dengan apa menolong agama Allah? Isra dan Mi'raj menyatakan cara menolong agama Allah itu cirinya salat atau salat, dirikan salat. 7 kunci. Berarti setelah peringatan Isra dan Mi'raj masih juga ada yang tidak mau melaksanakan salat, nyatalah kekufurannya. Kalau ibu apa masih tetap tidak salat, nasihati. Kalau berak apa laku kecian, maka cukup sampai di sini. Tapi setelah Isra Mi'raj Pak, kalau ibu masih tetap tak sholat, nasihati. Masih tak sholat, nasihati. Masih tak sholat 3 kali nasihati. Tak jual. Baca aja Pak. Itu kesimpulan kaji orang. Nggak jawab. Ya pada tukar seperti apa perlu menyelesaikan masalah itu, jangan selesai masalah ini. Mungkin itu kaji yang perlu malam ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak kalau saya atas perhatian dan sama mungkin lain waktu lain kesempatan antara sore ini kok pertama ke sholat fitrah dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang kita laksanakan pada malam ini peringatan Isra dan Mi'raj itu menjadi amaliyah, amal soleh untuk bersama. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sedikit sampaikan pertama dengan maraknya media sosial ini murahnya. Kini itu dunia kan tak tangan maksudnya. Dunia di tangan maksudnya. Perlu satu hal bagi kita saat ini adalah bijak di dalam menerima segala informasi. Itu yang pertama, bijak.
Sehingga bantu ibu. Tadi kan kamu dapat ibu dari malam Tuhan, lalu ibu tanyakan itu adalah sebuah buah dari sebuah kebijakan. Artinya jangan capek di bentuk jangan capek di duluan atau jangan capek dulu di duluan. Nah, tentang persoalan yang ibu sampaikan tadi itu secara astronomi hal yang disampaikan tadi itu tidak ada seperti itu. Namun kalau disampaikan gini, betul itu dulu mungkin seketik itu mengapa di bulan-bulan ini banyak penyakit yang bersobok banyak flu, banyak apa. Karena memang betul karena secara ilmu astronomi ini masa bumi itu di bulan-bulan sekarang ini nanti sampai bulan Maret itu masa bumi itu memang itu dalam posisi terjauh dari matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari itu kan tidak pas bulat, tapi ini matahari elitnya. Jadi di bulan Februari itu adalah posisi bumi titik terjauh dari matahari, sehingga tentu cuaca yang awak rasakan akan berbeda dengan cuaca sebelumnya. Dan salah satu akibatnya adalah itu ada permukaan bumi suhunya agak dingin dari biasa, dan itu rentan timbul penyakit juga awak bersama. Nah, jadi kalau secara itu betul secara astronomi di bulan Februari itu memang bahwa bumi dalam titik terjauh dari matahari. Oh, banyak orang itu betul. Sudah itu dalam kondisi seperti ini lakukanlah ini, maka akan berbuat seperti ini. Inilah yang perlu hati-hati Bapak. Itu yang perlu hati-hati. Karena Bapak ada berita-berita memang yang disuruhnya memang zikir 72 kali, baca salawat 72 kali, itu sholat baca al-fatihah 72 kali katanya. Boleh baca zikir Pak, ya, boleh baca salawat, boleh baca sholat 70 rakaat, boleh kan sholatnya tidak boleh. Tetapi kalau sudah kita patok di dalam jumlah tertentu, dalam aturan tertentu, dan gunanya kita yakini untuk keperluan tertentu atau balasan tertentu, iku nanda adu dasar. Iku yang adu dasar. Iku nama gue itu namanya nama kita. Itu yang bid'ah. Jadi kalau saya tanya zikir boleh, bahasa zikir boleh, Bapak ada. Tapi zikir 2000 kali, maka anak tambah 3 misalnya. Itu yang diatur dalam ketentuan agama. Kalau kita kerajukan dan kalau itu yakini, disinilah letak salahnya. Yang salah bukan zikirnya, tetapi yang salah adalah meyakini dan mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Gitu. Jadi itu awal